Selamat Stevo. Di depan saya ada Samsung Galaxy S25 dan hari ini saya akan membahas cara pengaturan perangkat ini. Jadi, ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang saya tunjukkan dan kita hanya punya satu pilihan, yaitu menekan tombol dan memilih bahasa yang diinginkan dari daftar. Sekarang, perangkat ini sudah memilih bahasa yang benar, jadi saya akan lanjut ke halaman berikutnya yang memungkinkan saya untuk memasukkan kartu SIM agar bisa terhubung ke jaringan seluler. Ini opsional dan Anda bisa langsung pilih berikutnya jika tidak ingin melakukannya. Tapi saya juga ingin menekankan satu hal, jika perangkat ini benar-benar baru untuk Anda akan diminta untuk terhubung ke jaringan, baik itu jaringan seluler maupun Wi-Fi. Anda tidak bisa menyelesaikan proses pengaturan tanpa terhubung ke salah satu jaringan. Kenapa? Tidak pernah benar-benar dijelaskan. Samsung memberikan penjelasan omong kosong bahwa ini untuk pembaruan atau layanan seluler. Tapi entah kenapa, hampir semua ponsel lain di dunia bisa melakukan ini, kecuali Samsung. Jadi tahu tidak? Saya tidak percaya dengan alasanmu Samsung. Jadi saya benar-benar ingin menekankan hal ini. Dan begitu Anda terhubung, Anda juga harus mereboot perangkat Anda. Sekali lagi, tidak ada perangkat lain di dunia yang melakukan ini selain Samsung. Jadi jika ada perangkat yang tidak meminta untuk reboot setelah terhubung ke jaringan dan memaksa Anda untuk terhubung ke jaringan, mungkin perangkat itu bukan baru. Bagaimanapun juga, kita akan pilih saja bahwa kita setuju dengan syarat dan ketentuan omong kosong itu dan tidak menyetujui apapun lagi karena opsi lainnya bersifat opsional. Tidak ada alasan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada korporasi jika Anda tidak perlu melakukannya. Jadi berikan izin seperlunya saja agar Anda benar-benar bisa menggunakan produk yang sudah Anda bayar. Bagaimanapun, pada langkah berikutnya kita punya opsi pengaturan mudah dengan perangkat lain. Jadi ini akan memaksa Anda untuk mengunduh aplikasi di ponsel lama Anda yang kemudian akan menghubungkan kedua perangkat yang lama dan yang baru, lalu memungkinkan Anda mentransfer semua data pilihan Anda ke ponsel ini. Prosesnya cukup mudah dan sederhana, sangat mulus. Jadi jika Anda mau, Anda bisa memanfaatkannya. Saya tidak akan melakukannya, jadi saya akan memilih pengaturan manual. Dan di sini kita punya halaman koneksi Wi-Fi. Seperti yang saya sebutkan, jika perangkat ini baru, Anda tidak akan bisa melewatinya. Dan jika Anda mengetuk lewati, Anda tidak akan bisa, seperti yang baru saja saya lakukan. Sekarang di halaman berikutnya, saya memang punya opsi tanggal dan waktu, karena saya tidak terhubung ke jaringan, tapi dalam kasus Anda, jika perangkatnya baru, Anda tidak akan punya opsi itu. Dan jika Anda terhubung ke jaringan, tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis oleh internet. Jadi, selanjutnya kita punya opsi untuk melindungi ponsel Anda, yaitu pengenalan wajah, sidik jari, serta pola, PIN, atau kata sandi. Sekarang dua opsi pertama adalah cara biometrik untuk membuka kunci perangkat Anda, dan biometrik itu sendiri tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, pada saat biometrik tidak 100% dapat diandalkan dan gagal membuka kunci perangkat Anda akan selalu membutuhkan PIN, pola, atau kata sandi, karena ketika biometrik gagal, Anda bisa menggunakan 3 opsi ini yang pasti akan selalu berfungsi. Sebenarnya Anda tidak perlu melindungi perangkat Anda jika memang tidak ingin, meskipun saya sendiri tidak terlalu menyarankan hal itu. Namun, itu yang akan saya lakukan karena ini adalah ponsel untuk keperluan kerja di sini. Jadi selanjutnya kita punya layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa mematikan semuanya. Tapi mari kita jujur saja, ini kan Google. Jadi sejauh yang kita tahu, Google tetap akan mengumpulkan data mereka tanpa izin kita, karena saya cukup yakin memang seperti itulah cara mereka bekerja. Ada alasan kenapa kita selalu melihat gugatan class action terhadap perusahaan-perusahaan besar ini, dan itu bukan karena mereka berkata jujur. Selanjutnya kita punya layanan Samsung. Di sini Anda pada dasarnya bisa menonaktifkan semuanya karena sebagian besar hanyalah spyware atau sampah yang mengganggu. Seperti fitur autoblocker yang memblokir APK agar tidak bisa diinstal jika bukan dari Play Store. Ya, tidak, terima kasih. Silakan saja dengan opsi itu. Layanan yang disesuaikan, tidak, Anda tidak perlu akses ke semua data itu. Lalu ada intelijen data pribadi. Ya, itu terdengar seperti omong kosong untuk bilang, kami akan mengumpulkan data Anda. Tidak, terima kasih. Selanjutnya, Anda bisa memilih mode tampilan, mode terang atau gelap, sepenuhnya terserah Anda mana yang lebih disukai. Tentu saja Anda bisa menggantinya nanti. Dan ini hampir menyelesaikan proses pengaturan. Jadi mari kita pilih beranda dan selesai.
Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.